Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih kampus ini menjadi pilihan bagi calon mahasiswa. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Sodik MPM, Wakil Rektor Bidang 4, Pengembangan Institusi dan Layanan Kerjasama Internasional. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Abdul Fatah dan teman saya Reza Ramadan Pak. Ya Pak, Bapak dipersilakan untuk perkenalan diri dulu Pak, biar informasinya lebih padat lagi. Baik, terima kasih Abdul Fatah dan Reza Ramadan ya. Iya. Senang sekali berada di tempat ini untuk berbincang-bincang tentang bagaimana pendidikan, khususnya pendidikan di IB Kosgoro. Kenapa Anda memilih kampus ini untuk menuntut ilmu dan apa-apa yang harus Anda dapatkan nanti setelah sekolah di sini. Ini menarik ya, karena bicara masalah pendidikan itu mahasiswanya harus melihat ya apa-apa yang ditawarkan. Pertama itu adalah kita nggak bisa lepas dari siapa yang mengajar, dosen-dosennya. Dosen-dosennya mempunyai kompetensi yang bagus semua, yang mempunyai ilmu yang baik, yang akan mengajarkan nanti ilmunya kepada mahasiswa. Yang kedua adalah fasilitas. Ya, kenapa Anda sekolah di sini menuntut ilmu di sini? Karena fasilitas yang disiapkan oleh Bikosgoro itu alhamdulillah di atas standar semua ya. Ya, international standard, nasionalis standard sehingga Anda merasa nyaman di suatu kampus yang kondusif untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ya, ah, tentu juga sarana dan prasarana. Ya, sarana prasarana juga di sini ya dia siapkan oleh kampus juga memadai. Dan tentu yang lebih penting lagi adalah manajemen. Manajemen dari baik yayasan maupun dosen-dosennya, rektorat dan dosen itu semuanya manajemen mengikuti manajemen yang profesional. Ya, saya rasa itu dulu ya untuk ya Anda tahu bahwa ini yang dimiliki oleh IB Kosgoro dan mungkin itu juga pertimbangan-pertimbangan kenapa Anda memilih. Nanti lebih jauh lagi saya lebihkan ya. Kita boleh lanjut lagi. Ya. Betul Pak, betul Prof akan mengungkapkan keunggulan kampus, fasilitas unggulan dan peluang karir yang ditawarkan untuk mahasiswa. Nah, itu untuk mahasiswa yang bagi calon mahasiswa nih Pak, itu apa aja sih Pak peluang karirnya? Menurut kan di sini kan peluang karirnya kan lumayan ya Pak, kan karena juga banyak mahasiswa yang kerja sambil kuliah, mereka juga apa namanya, mereka kuliah untuk mencari peluang karir yang lebih gampang. Nah, IB Korsgoro itu keunggulannya apa saja dan untuk peluang karir untuk lebih lanjut ya Pak? Ya, peluang karir itu suatu universitas itu kita sebut the agent of social change. Ya, ya bagaimana orang berubah. Tapi suatu universitas tidak bisa dilepaskan dari networking yang dia miliki. Ya, IB Kosgoro mempunyai networking yang sangat luas, baik itu di bidang eksekutif, di bidang legislatif, maupun di bidang entrepreneurship. Itu semua ada di Kosgoro 1957 ini. Sehingga jangan khawatir, Anda akan tidak memiliki pekerjaan nanti setelah Anda tamat. Ya, kita harapkan networking yang kita miliki ini nanti dengan suatu proses yang baik di IB Kosgoro, menuntut ilmu, kita harapkan Anda mempunyai ilmunya dan juga mempunyai keterampilannya yang cocok dengan kebutuhan kerja. Sehingga Anda tidak menunggu terlalu lama setelah lulus untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu penting sekali. Ya, kami punya networking, ya, universitas punya networking di 3 bidang tadi, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, dan entrepreneurship, yaitu bidang dunia usaha. Dan itu dibuktikan dengan kerjasama-kerjasama yang sudah kami lakukan. Ya, baik kerjasama dengan eksekutifnya di tingkat nasional, di tingkat lokal, kerjasama di bidang legislatifnya, di bidang nasional, di bidang juga lokal juga ada, maupun di dunia usaha. Ya, perbankan juga malahan kami tampilkan di sini kerjasama dengan CEO-CEO
komisaris-komisaris bank-bank yang ada di Republik kita ini, terutama di Jakarta sebagai dulu masuk, ya sekarang pun masih ibu kota negara, ya jadi bank-bank nasional semua ada di sini. Kita punya networking semua dengan dunia-dunia kerja seperti itu. Ya oke Pak, kan di sini kan banyak nih mahasiswa yang kayak calon mahasiswa kayak mereka nih mencari kampus yang benefitnya tuh banyak tuh Pak. Kayak misalkan di sini pun banyak ya Pak event dan program. Nah, program di IBI ini biasanya itu untuk menjadi mahasiswa yang lebih aktif tuh apa aja ya Pak? Yang apa terus benefitnya tuh apa Pak? Ya program kita itu dan di dunia kampus kan cuma ada dua, ada namanya kurikuler dan ada ekstrakurikuler. Ya, kurikuler itu di bidang pendidikan formal seperti mengikuti pendidikan di dalam kelas, ya sesuai dengan kurikulum yang dia ditawarkan. Kalau Anda ilmu manajemen, ada kurikulum manajemen. Anda ilmu prodi komunikasi, ada ilmu prodi komunikasi. Yaitu ekstrakurikuler. Dosen-dosen yang profesional dan juga ada praktek-prakteknya. Ya, yang mata-mata kuliah atau prodi yang memerlukan praktikum. Ya, nah, itu ada untuk prodi-prodi yang kurikuler. Di ekstrakurikuler juga ada kegiatan-kegiatan mahasiswa. Di sini ada badan eksekutif mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan di tingkat prodi, ya organisasi-organisasi, sehingga kegiatan-kegiatan di bidang kesenian. Ada di sini ada juga seni tari, musik, olahraga, ya kan, kegiatan-kegiatan olahraga untuk mahasiswa, kegiatan organisasi untuk mahasiswa, kepemimpinan untuk mahasiswa, semua dari sini. Sehingga hal-hal ini menarik sehingga merasa mahasiswa itu ya di masa-masa usia yang relatif muda ya semuanya bisa didapatkan ya, baik kurikulernya maupun ekstrakurikulernya. Baik Prof. Seperti yang kita tahu, memilih kampus bukanlah keputusan yang sangat mudah nih Prof. Apa sih yang membuat kampus IBI Kosgoro ini berbeda dari kampus-kampus yang lain? Itu sih Prof. Pertanyaan yang sangat bagus sih sekarang. Ya bedanya dengan kampus-kampus lain itu lihat dari tagline-nya, ya. Tagline-nya inilah yang membedakan. Ini namanya culture, corporate culture. Jadi budaya organisasi. Ya, budaya organisasi itu biasanya dipasang di dalam ruangan, ya. Kalau kita tagline kita ayo maju. Ya, ayo maju itu pertama menghasilkan insan berkarakter. Yang pertama itu harus jujur. Yang kedua itu di belakang Anda itu humanis. Yang ketiga apa itu? Ada Moderat. Yang keempat santun. Ya. Dan yang kelima ada solid Pak. Solid. Inilah budaya kita. Inilah budaya culture kita. Ya, kenapa mahasiswa dan kenapa kita yakin bahwa dari setiap lapangan pekerjaan, apakah itu di eksekutif, legislatif, dan pengusaha, orang yang paling senang sama orang yang namanya orang itu jujur. Tidak ada orang yang tidak suka kalau orang itu jujur. Tapi tidak ada orang suka kalau orang itu pembohong, penipu. Nggak ada orang suka itu. Makanya kami menempatkan tagline pertama, ayo maju. Supaya itu maju, the first priority adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Mengikuti yang kedua yaitu ada humanis, moderate. Yang keempat ada santun. Etika santun itu etika. Kemudian ada solidaritas di sini ya. Hal-hal seperti inilah yang membedakan antara kampus IBI Kosgoro dengan beberapa kampus di luar sana. Kita kan ini kan udah mau masuki semester 6 Pak ya. Nah, kita mau magang nih Pak. Terus bagaimana sih kampus mendorong mahasiswanya dalam memulai karir mereka atau magang mereka gini, ataukah dibantu masuki lewat koneksi kampus atau gimana? Itu gimana Pak? Ya, magang ini memang program dari kampus. Ya, jadi kita harapkan semua mahasiswa dapat kesempatan untuk magang. Syukur-syukur tempat magangnya nanti itu nanti diterima dia sebagai mahasiswa di sana, sebagai pekerja di sana, pegawai. Itulah harapan kita supaya dia dapat bekerja di sana. Nah, magang ini diharapkan untuk memberikan pengalaman kepada
mahasiswa, sehingga mahasiswa itu punya ilmu sekaligus pengalaman, Iya. ya kan? Jadi bersamaan tamat ada pengalamannya, ada juga ilmunya. Itu. Iya. Jangan nanti tamat baru cari pengalaman. Biasanya lambat waktu, Iya. rugi waktu kita karena Sekarang udah juga. tamat baru bawa cari pengalaman. Ini masih mahasiswa pun sudah dikasih dia pengalaman. Itulah fungsi dari magang. Jadi bukan mahasiswanya, kami memfasilitasi, tergantung juga keinginan mahasiswa mau di bidang apa dia magang. Nanti kampus mencarikan tempatnya. Tapi harus dimulai dari mahasiswa, apa dia punya bakat, keinginan mau kerja di mana, dia tertarik di bidang apa, ya, sehingga kita sesuaikan dengan Kemampuan mereka gitu. kemampuan mahasiswa, keinginan di mahasiswa dengan tempat magangnya itu. Ya, begitu deh ya. Ya. Menarik sekali. Jadi ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga membuka jaringan internasional dan peluang karir ya Pak di sini ya Pak. Selain fasilitas, apalagi yang membuat kampus ini layak dipilih oleh calon mahasiswa baru nantinya Pak, yang sangat diunggulkan di IB Kosgoro ini tuh apa selain fasilitas yang tadi udah Prof sebutkan gitu. Hal apa yang paling menonjol yang harus ketika mahasiswa baru itu yakin nih untuk milih kampus masuk ke sini? Ya, pertama alumni. Jadi ya mahasiswa itu kita nggak bisa lepas dari alumni kami. Jadi kami melihat alumni IB Kosgoro setelah dia sekolah di sini biasanya dapat pekerjaan yang baik-baik, menjadi orang baik-baik. Ini daya tarik untuk mahasiswa yang kan dia biasa, senior saya ada di sana. Saya tanya mahasiswa, kenapa kuliah? Nah, saya punya kakak ada kuliah di sini, saya punya kakak senior ada di sini, dan biasanya saya lewat di kampus ini, saya lihat kampusnya baik, berarti lingkungannya, environment-nya, ya, karena IB Kosgoro ini berada di suatu lokasi yang sangat-sangat strategis, ya, sangat-sangat strategis, bisa dijangkau oleh di sini MRT dekat, stasiun dekat, jadi dari manapun dia bisa cepat akses ke kampus kita ini. Strategis ya Pak? Ya, sangat-sangat strategis tempatnya, sehingga memudahkan dia untuk tertarik masuk di IB Kosgoro. Banyak-banyak mahasiswa saya tanya, kenapa saya senang lewat sini Pak? Ya, ya kan? Karena beliau, saya punya kakak senior ada di sini Pak, saya punya tetangga kuliah di sini Pak, ya kan? Saya dapat informasi dari sini, ya. Berarti itulah hal-hal semakin itu yang membuat IB Kosgoro orang disenangi dan market kita, calon mahasiswa kita di luar sana tertarik. Baik Pak. Jadi selain pendidikan yang berkualitas ada banyak pengembangan diri di luar kelas gitu ya Pak, untuk mahasiswanya. Itu pengembangan diri mahasiswanya tuh kayak apa sih Pak? Saya juga belum tahu nih. Kayak itu kayak ada tambahan kayak misalkan kayak ekstrakurikuler gitu Pak. Nah itu biasanya mereka mengajak orang luar atau emang orang kampus saja Pak? Jadi kayak mereka nih mempromosikan kampusnya sendiri itu melalui orang-orang di luar kampus Pak. Itu ada nggak sih Pak? Ya, jadi kami dari Universitas Kosgoro melakukan berbagai hal-hal yang bisa memungkinkan self development, pengembangan diri buat setiap mahasiswa itu bisa tercipta. Selain dia dapat mata kuliah yang sudah terstruktur ya di kurikulumnya, di program studinya, tapi kami melakukan seminar-seminar. Ya, seminar-seminar apakah tentang bagaimana prospek pekerjaan di luar dalam berbagai macam pekerjaan ya. Ya, mengundang pakar-pakar datang di sini, praktisi-praktisi datang di sini. Itu salah antara lain untuk pengembangan diri. Yang kedua, kami juga menekan pelatihan-pelatihan di sini. Pelatihan-pelatihan terstruktur ya dari bidang kemahasiswaan dan alumni ya, membuat kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan bakat dan minat juga keterampilan daripada mahasiswa kami, sehingga selain dia menguasai teori-teori yang dipelajari dalam kelas, tapi juga sekaligus mempunyai keterampilan. Ada hal satu lagi yang lebih penting, yaitu karakter, etika. Ya, kami berharap mahasiswa-mahasiswa IB Kosgoro itu santun-santun, etika,
etis. Makanya ibadah tempat beribadah kami ini ya alhamdulillah kami punya masjid yang baru sekarang Iya, dan lumayan. kegiatan-kegiatan yang lain ya untuk mendorong bagaimana karakter kemahasiswaan mahasiswa kami itu tercipta dengan bagus sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berwatak, berkarakter, terutama tadi jujur dan humanis itu di lapangan. Tidak ada orang yang tidak suka sama orang jujur. Cuma orang gila nggak suka sama orang jujur, Iya, ya kan? iya. Dan tidak ada orang yang suka namanya penipu, pembohong, nggak ada. Makanya kalau Anda mau disukai orang, jadilah orang jujur. Ya. Oke. Terima kasih banyak Prof atas waktunya dan penjelasannya. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir untuk calon mahasiswa yang akan mendaftar di IB Kosgoro nggak, Prof? Jadi mahasiswa itu berat, berbahaya tapi indah. Ya, ya, Kata-katanya sangat ya. bagus. Simpel Jadi ya. mahasiswa itu berat, berbahaya tapi indah. Beratnya mungkin ditanya, di mana beratnya? Beratnya karena pada saat kita jadi mahasiswa, kita sudah memikirkan juga keadaan kehidupan sosial di luar kan. Banyak koruptor di Indonesia misalnya, banyak hal-hal yang menyalahgunakan kekuasaannya. Mahasiswa sebagai moral force, dia bisa terpanggil. Makanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat di dunia ini biasanya dimulai dari mahasiswa. Ya kan? Iya, Pak. Ya, yang menurunkan dulu Pak Harto siapa? Mahasiswa. Mahasiswa. Yang menurunkan dulu Bung Karno juga demo-demo mahasiswa. Semuanya dimulai dari mahasiswa. Di sini berat, ya. Berat. Berbahayanya kalau dia tidak bisa menyeimbangkan antara studi dia dengan keinginannya di luar tadi itu. Ya kan? Iya. Wah, dia terlibat berorganisasi, memikirkan yang lain sehingga dia tidak memikirkan dirinya. Ya kan? Akhirnya belajarnya kurang, banyak belajar dulu, akhirnya IP-nya turun. Oh, Ya, syukur-syukur tidak di DO. Kalau banyak yang tidak lulus mata kuliahnya kan bisa DO dia. Betul, Bro. Ya kan? Di situ berbahayanya. Iya. Kalau dia tidak bisa menyeimbangkan. Jadi kita harus mikirkan juga di luar, tapi juga jangan lupa mikirkan diri Anda. Ya, karena Anda masih dia memikirkan orang luar, tapi sendiri masih minta uang sama orang tua misalnya, masih tergantung sama orang tua. Tapi dia sudah pikirkan negara, sudah pikirkan ini, iya kan? Padahal dia sendiri masih tergantung. Nah, ini berbahaya kalau kita tidak bisa menyeimbangkan. Nah, seorang mahasiswa yang hebat, yang brilian, dia bisa menyeimbangkan hal itu. Indahnya, di mana indahnya? Kita di kampus, ya itu ada kegiatan-kegiatan kesenian, ya kan? Ya biasa teman-teman mahasiswa kita menari, mau nyanyi, ya ketemu teman-teman, ya kan? Nah, Anda nggak bisa lupakan itu. Sepanjang hidup Anda di dunia ini, bahwa waktu yang berkesan itu pada saat jadi mahasiswa S1. Boleh Anda jadi S2, S3, tapi ya Anda nggak bisa lupakan adalah S1. Makanya yang diukur itu alma maternya di mana Anda S1. Bukan di S2-nya. Iya, benar. Ya, banyak alma maternya itu IB Kosgoro, S1-nya dilihat. Bisa ada kuliah di UI, bisa ada kuliah di UGM, tapi yang diingat Anda ada alma mater IB Kosgoro. Dan karena masa-masa itu masa-masa yang memang lain. Ketika Anda sudah mau master, doktor beda ya. Oleh momen yang paling diingat itu Anda wah, saya temannya dulu nih waktu masih kuliah S1. You nggak bisa lupakan itu. Dan situlah keindahannya itu ya. Bisa menari, ada musik, ada olahraga gitu ya. Kita happy lah di situ ya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak udah mau datang ke podcast ini dan kita akhiri podcast ini dan kalian jangan lupa kunjungi website kami atau bisa datang langsung ke kampus kita ini untuk melakukan pendaftaran. Banyak loh, ada diskon-diskon menarik yang lainnya untuk mendaftar di sini. Dan terima kasih untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe atau nonton podcast kita next-nya. Terima kasih, dadah.